Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab mengenai time domain analysis dan design of control system. Beranggotakan Arkaris Kadamara, Prani Rayanom, Andi Sadamareta, Kusita Kyoti Akmal, dan terakhir Hamzah Desi Pratama. Ya, pertama saya akan jelaskan tentang apa itu sistem kendali. Next. Sistem kendali dapat dikatakan sebagai hubungan antara komponen yang membentuk sebuah konfigurasi sistem yang akan menghasilkan tanggapan sistem yang diharapkan. Jadi harus ada yang dikendalikan, yang merupakan suatu sistem fisis yang biasa disebut dengan kendalian plan. Ya, pada sistem kendali ini ada juga yang disebut dengan disturban atau gangguan, yaitu sinyal yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan efek yang melawan terhadap keluaran sistem pengendalian. Next. Ya, ada juga yang dinamakan dengan feedback control, yaitu umpan balik merupakan proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu keadaan tertentu. Bila mana terjadi perbedaan atau penyimpangan, akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. Sistem kendalian ini mempunyai 4 komponen dasar, yaitu suatu karakteristik atau kondisi yang dikendalikan diukur dari perannya, yang kedua yaitu sensor, yang ketiga unit pengendalian, dan yang keempat unit pengatur. Next. Sistem pengendalian umpan balik disebut juga dengan istilah negatif feedback karena hasil balik yang negatif akan dikendalikan supaya menjadi lebih baik untuk masukan proses selanjutnya. Contoh yang paling umum dari sistem pengendalian umpan balik adalah sistem termostat di dalam alat pendingin atau air conditioner. Next. Selanjutnya ada sistem kontrol lock tertutup, yaitu sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Sinyal kesalahan penggerak yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik yang dapat berubah sinyal keluaran atau fungsi sinyal keluaran atau turunannya. Diumpankan ke controller untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Next. Selanjutnya ada sistem kontrol open loop atau kontrol lab terbuka, yaitu suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya sistem kontrol terbuka, keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Dalam suatu sistem kontrol terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi untuk setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu. Sebagai akibat ketetapan dari sistem bergantung kalibrasi. Nah, setiap sistem kendali ini harus bersifat stabil, yang mana ini merupakan syarat utamanya. Di samping kestabilan mutlak, suatu sistem kendali harus mempunyai kestabilan relatif yang layak. Suatu sistem kendali juga harus mempunyai pemberkecil kesalahan sampai nol atau sampai pada suatu harga yang dapat ditoleransi. Next. Selanjutnya ada blok diagram dan cara penyederhanaannya. Suatu sistem mungkin terdiri dari sejumlah komponen. Untuk menunjukkan fungsi yang dilakukan setiap komponen, diagram blok itu sering digunakan sebagai analisis dan desain sistem kontrol. Bagian ini pertama kali mendefinisikan suatu transfer terbuka, fungsi pembedahan umpan ke depan, dan fungsi pembedahan tertutup. Akhirnya pendekatan MATLAB untuk mendapatkan fungsi transfer atau representasi state space dari sistem yang terhubung dengan paralel, seri, dan sistem umpan balik yang disajikan. Nah, pada gambar 10.1 menunjukkan diagram blok dari sistem loop tertutup dengan elemen umpan balik. Rasio sinyal umpan balik BS untuk sinyal galat penggerak ES disebut fungsi transfer terbuka. Maka akan ditunjukkan persamaan sebagai berikut. Open loop transfer function sama dengan BS per ES sama dengan GS. Next. Rasio CS keluarannya untuk sinyal galat penggerak ES disebut sebagai fungsi transfer umpan maju. Maka persamaannya akan menjadi seperti berikut. Nah, jika fungsi umpan balik transfer adalah kesatuan, maka fungsi transfer terbuka dan fungsi transfer umpan maju adalah sama. Karena sistem yang diperlihatkan pada gambar tadi di atas, keluaran CS dan masukan RS terkait sebagai berikut. Nah, untuk menghilangkan ES pada persamaan di atas, maka persamaan ini akan diubah menjadi CS sama dengan GS kali RS min HS kali CS. Thanks. Nah, berikut adalah gambar 10.1, yaitu blok diagram dari sistem loop tertutup dengan feedback elemen. Atau bisa kita gambarkan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, fungsi transfer yang berkaitan dengan CS ke RS disebut transfer loop tertutup. Fungsi transfer ini berhubungan dengan sistem dinamika loop tertutup dengan dinamika dari elemen umpan maju dan elemen umpan balik. Next.
Respon keluaran dari sistem loop tertutup yang diberikan jelas tergantung pada kedua fungsi transfer loop tertutup dan sifat masukan. Pengurangan diagram blok dapat terhubung dalam seri hanya jika hasil dari satu blok tidak terpengaruh oleh blok yang mengikuti. Jika ada efek muatan dan komponen, komponen ini harus dikembalikan menjadi blok tunggal. Sebuah diagram blok yang rumit melibatkan banyak putaran umpan balik dapat diselesaikan dengan pengaturan ulang tahap demi tahap menggunakan aturan diagram blok aljabar sebagai aturan penting yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang berikut adalah tabel blok diagram aljabar. Penyederhanaan diagram blok dengan pengaturan ulang dan substitusi secara signifikan mengurangi tenaga yang diperlukan untuk analisis matematis lanjutan. Namun perhatikan bahwa sebagai diagram blok yang disederhanakan, fungsi transfer dalam blok baru menjadi lebih rumit karena kotak baru dan nol baru dibuat. Nah, dalam menyederhanakan diagram blok, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut, yaitu produk dari fungsi transfer dalam arah umpan harus tetap sama. Yang kedua, produk dari fungsi transfer di sekitar loop harus tetap sama. Aturan umum untuk menyederhanakan diagram blok adalah memindah poin-poin cabang dan titik puncak berlanjut puncak dan kemudian menggunakan loop umpan balik internal. Next. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan MATLAB untuk mendapat fungsi transfer dari blok yang terhubung secara paralel ataupun blok yang terhubung secara umpan balik. Dalam sistem yang diperhatikan pada gambar tersebut, G1 dan G2 seri ini terhubung. Sistem G1 dan sistem G2 masing-masing didefinisikan oleh perhitungan sebagai berikut. Next. Asalkan kedua sistem ini didefinisikan dalam hal fungsi transfer, kemudian mengubah seri sistem G1 kali G2 dapat diberikan oleh persamaan sebagai berikut. SIS sama dengan series SIS1, SIS2. Numerator dan penyebut sistem ini dapat diberikan oleh persamaan berikut. Nah, kita perhatikan bahwa ada persamaan G1 sama dengan 10 per S kuadrat tambah 2S tambah 10. Dan G2 sama dengan 5 per S tambah 5. Next. Berikut adalah program MATLAB-nya. Jika sistem G1 dan G2 diberikan dalam bentuk state space, maka mereka masing-masing diberikan oleh persamaan sebagai berikut. Begitu juga dengan sistem terhubung seri G1, G2 yang ditentukan sebagai dengan persamaan berikut. SIS sama dengan series SIL1, SIS2 atau A, B, C, D sama dengan series A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, dan D2. Gambar di bawah tersebut menunjukkan sistem yang terhubung dengan paralel. Dalam gambar A ada dua sistem G1 dan G2 yang ditambahkan, sedangkan pada gambar B, sistem G2 dikurangi dari sistem G1. Jika G1 dan G2 didefinisikan dalam fungsi transfer, maka kita mendapatkan persamaan sebagai berikut. Dan sistem terhubung paralel G plus 1 diberikan oleh persamaan sebagai berikut. SIS tambah paralel SIS1, SIS2, atau number generator paralel number 1, dan 2, number 2, dan generator 2. Ya, kita kembali lagi ke persamaan G1 sama dengan 10 per S2 tambah 2S tambah 10. Di mana nantinya kita akan melihat program MATLAB menghasilkan fungsi transfer dari sistem yang terhubung dengan paralel sebagai berikut. Jika G1 dan G2 diberikan dalam bentuk state space, maka SIS1 sama dengan SSA1, B1, C1, dan D1, SIS2 sama dengan SSA2, B2, C2, D2. Dan sistem G1 plus G2 yang terhubung dengan paralel diberikan oleh SIS sama dengan paralel SIS1, sistem 2, atau ABC atau paralel, sama dengan paralel A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, dan D2. Jika sistem yang terhubung dengan paralel adalah G1 kurang G2, seperti dilihat pada gambar di bawah tersebut, maka kita definisikan sistem 1 dan sistem 2 seperti sebelumnya, tetapi ubah sistem 2 menjadi min sistem 2. Dalam arti sistem itu sebagai sistem sama dengan paralel SS1 min SS2. Blok yang terhubung umpan balik pada gambar di bawah menunjukkan sistem umpan balik negatif, sedangkan yang pada gambar B menunjukkan sistem umpan balik positif. Baik, selanjutnya adalah bab 10.3, yaitu tentang kontrol otomatis atau automatic controller.
Kontrol otomatis adalah membandingkan nilai aktual dari output plan dengan nilai yang diinginkan, menghitung deviasi, dan menghasilkan sinyal kontrol yang akan mengurangi deviasi menjadi nol atau nilai yang kecil. Cara kontrol otomatis menghasilkan sinyal kontrol disebut dengan control action. Control action adalah tindakan kontrol yang biasanya ditemui pada controller otomatis industri yang terdiri dari dua posisi atau on-off, proporsional, integral, turunan, dan kombinasi antara proporsional, integral, dan turunan. Berikutnya ada klasifikasi dari kontrol otomatis industri. Yang pertama ada dua posisi atau on-off controller. Yang kedua ada kontrol posisi proporsional. Yang ketiga ada kontrol integral. Yang keempat ada kontrol proporsional ditambah dengan integral. Yang kelima ada kontrol proporsional ditambah dengan turunan. Dan yang terakhir adalah kontrol proporsional ditambah dengan integral ditambah turunan. Selanjutnya ada automatic controller, akuator, dan sensor atau measuring element. Controller mendeteksi sinyal error penggerak biasanya pada tingkat daya yang sangat rendah dan memperkuat pada tingkat yang cukup tinggi. Dengan demikian, kontrol otomatis terdiri dari pendeteksi error dan penguat. Akuator adalah elemen yang menghasilkan input ke plan sesuai dengan sinyal kontrol, sehingga sinyal umpan balik akan sesuai dengan sinyal input referensi. Sensor atau elemen pengukur adalah perangkat yang mengubah variabel keluaran menjadi variabel lain yang sesuai, seperti perpindahan, tekanan, atau tegangan yang dapat digunakan untuk membandingkan output dengan sinyal input referensinya. Lalu yang berikutnya ada two posisi atau on-off atau control action. Untuk menjelaskan konsepnya, misal sinyal output dari kontrol yaitu MT dan sinyal error penggerak ET pada kontrol dua posisi, MT dapat memiliki nilai maksimum atau minimum tergantung dari nilai ET, apakah positif atau negatif. Maka bisa kita rumuskan MT sama dengan M1 untuk ET lebih dari 0 dan MT sama dengan M2 untuk ET kurang dari 0, di mana M1 dan M2 merupakan konstanta. Nilai minimum M2 pada umumnya 0 atau min M1. Sebagai aturan kontrol dua posisi adalah perangkat listrik, dan katup yang dioperasikan dengan solenoida listrik banyak digunakan dalam kontrol tersebut. Dapat dilihat seperti sistem di bawah itu, di mana sinyal error penggerak harus bergerak sebelum switching atau disebut sebagai kesenjangan diferensial. Celah seperti itu akan menyebabkan output MT mempertahankan nilainya sementara sampai sinyal error penggerak telah bergerak sedikit melebihi nilai 0. Bisa kita lihat seperti di gambar itu. Dengan kontrol dua posisi, katup ini dapat terbuka atau tertutup, sehingga laju aliran yang masuk cairan adalah konstan, positif atau 0. Lalu ada tindak kontrol proporsional, integral, dan turunan. Amplitudo osilasi dapat dikurangi dengan mengurangi kesenjangan diferensial, namun dalam hal ini meningkatkan jumlah saklar on-off per satuan waktu dan mengurangi umur komponen. Bisa kita lihat sistem di bawah dan untuk diagram blocksnya. Untuk tindakan kontrol proporsional, MS dan ES sesuai dengan persamaan berikut. MS per ES sama dengan G, C, GE, S sama dengan KP. KP adalah proporsional gain atau keuntungan proporsional. Ada beberapa tindakan. Yang pertama ada tindakan controller integral. Hubungan MS dan ES dapat dilihat seperti di bawah itu. Lalu berikutnya ada tindakan proporsional ditambah integral, di mana MS dan ES sesuai dengan rumus tersebut. Untuk proporsional ditambah turunan, maka MS dan ES sesuai dengan TD atau diferensiasi time maksud saya. Bisa kita lihat rumus di bawahnya. Sampai yang terakhir adalah proporsional ditambah integral ditambah turunan, sehingga MS dapat dirumuskan dengan berikut. Lalu ada electronic PID control. Fungsi transfer GJS pada kontrol PID yaitu GJS sama dengan KP kurung buka 1 ditambah seperti IS plus TDS menutup. Kemudian ET dimasukkan, maka output MT diberikan sebagai berikut. Konstanta KP
TI, TD merupakan parameter controller. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu GCS sama dengan KP plus KI per S ditambah KDS, di mana KP tadi adalah proportional gain, dan KD adalah integral gain, dan KD adalah derivative gain. Gambar di bawah menunjukkan kontrol elektronik PID yang menggunakan amplifier operasional. Fungsi transfer ES dan EI sudah diberikan, sehingga ES per EIS sama dengan min Z2 per Z1, di mana Z1 dan Z2 bisa dilihat seperti itu. Kemudian ES per EI per EIS bisa kita tuliskan kembali. Gambar di bawahnya itu adalah gambar elektronik PID controllernya. Untuk mencari NLS per ES, maka bisa kita rumuskan kembali bahwa NLS per EIS itu akan sama dengan NLS per ES dikalikan ES per EIS, sehingga bisa kita tarik langsung didapatkan rumus di bawahnya itu. Kemudian untuk KP bisa kita lihat rumusnya seperti itu, TI dan TT. Dalam persamaan proporsional gain, integral gain, derivative gain, KP akan sama dengan seperti itu. Lalu yang terakhir ada kontrol hidrolik. Selain pengontrol elektronik, pengontrol hidrolik digunakan secara luas di industri. Sistem hidrolik tekanan tinggi merupakan gaya yang sangat besar untuk diturunkan. Selain itu, sistem ini memungkinkan proses yang cepat dan akurat dalam penempatan beban. Seringkali kombinasi sistem elektronik dan hidrolik ditemukan karena keuntungan yang dihasilkan dari campuran kontrol elektronik dan tenaga hidrolik. Kalau kita masuk ke bab 10.4 di mana akan dibahas tentang analisa respon transient. Bisa kita lihat terdapat gambar sistem perairan, sistem air permukaan. Kita asumsikan bahwa X, HI, H, dan H0 cukup kecil, yang berarti bahwa sistem dapat didekati dengan model matematika linear. Untuk model matematikanya bisa dilihat seperti itu. Kita bisa tuliskan fungsi transversnya yaitu HS dan HIS dapat dituliskan seperti itu. Dengan asumsi KV kontrol katup merupakan konstan mendekati kondisi operasi steady state, di mana error E sama dengan X min H, maka HI akan sama dengan KP E. Di mana KP merupakan chain control proporsional, kemudian kita ubah bentuk transformasi nepesnya sehingga menjadi HS sama dengan KP dikali KV dikali ES. Bisa kita lihat di bawahnya ada diagram blocks. Untuk gambar A itu ada diagram blocks utuh dan bisa kita sederhanakan menjadi gambar B. Kita asumsikan bahwa X dan H merupakan sinyal dan memiliki satuan yang sama sehingga dapat dibandingkan secara langsung. Untuk nilai K sendiri kita asumsikan bahwa KP dikali KV itu akan sama dengan K. Selanjutnya kita menyelidiki respon HT. Terdapat perubahan input referensi. Kita mengasumsikan perubahan langkah unit dalam XT. Fungsi transfer loop tertutup antara HS dan XS dapat ditulis seperti itu. Kemudian XS ditransformasikan Laplace sehingga menjadi XS seperti itu. Kemudian diubah menjadi pecahan parsial dan akan menjadi seperti itu. Kemudian kita inverse transformasi Laplace sehingga akan didapatkan HT persamaan HT seperti itu, di mana untuk nilai TI itu akan sama dengan RC per 1 plus KR. Ketika T mendekati T hingga, nilai HT mendekati KR per 1 plus KR, maka nilai X infinity-nya adalah sama dengan 1. Terdapat error steady state sebesar 1 per 1 plus KR. Error ini disebut dengan offset. Dapat dilihat gambar offsetnya tadi. Selanjutnya, menghilangkan offset dengan menggunakan kontrol integral. Pada kontrol integral sinyal output, controller adalah area di bawah kurva sinyal error penggerak. Sinyal error MT dapat memiliki nilai bukan 0 apabila sinyal error penggerak ET adalah 0. Bisa kita lihat untuk gambar A itu adalah kurva error dan kurva sinyal kontrol untuk sistem yang menggunakan integral kontrol. Dan untuk gambar B adalah kurva error dan kurva sinyal kontrol untuk sistem yang menggunakan proportional controller.
terdapat sistem seperti gambar A dan di bawah, dan gambar B adalah diagram box-nya. Perhatikan bahwa aksi kontrol integral meningkatkan akurasi steady state dengan menghapus offset atau error steady state. Namun hal ini dapat menyebabkan osilasi amplitudo perlahan naik atau turun, yang mana keduanya tidak diinginkan. Lalu berikutnya ada kontrol integral dari sistem level. Fungsi transfer loop tertutup antara HS dan XS dapat ditulis seperti itu. Karena sistem stabil, error steady state ISS untuk respon unit step diperoleh dengan teorema nilai akhir, sehingga nilai ISS bisa kita tulis seperti itu. Perhatikan bahwa aksi kontrol proporsional ditambah integral memberikan akurasi yang sama baiknya dengan aksi kontrol integral saja. Makanya penggunaan aksi kontrol proporsional ditambah integral akan memungkinkan respon transient untuk meluruh lebih cepat. Lalu yang berikutnya ada aksi kontrol turunan. Keuntungan menggunakan kontrol ini yaitu menanggapi tingkat perubahan kesalahan penggerak dan dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum nilai error penggerak menjadi lebih besar, sehingga cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Kontrol ini tidak langsung berpengaruh terhadap error yang terjadi, melainkan menambah peredam dalam sistem. Kontrol ini selalu dikombinasikan dengan aksi kontrol proporsional atau aksi kontrol proporsional ditambah integral. Lalu berikutnya ada kontrol proporsional dari sistem dengan beban inersia, seperti itu, di mana gambar A adalah sistem kontrol posisi, dan gambar B adalah diagram box-nya, dan gambar C adalah kurva respon step-nya. Dari sistem sebelumnya, menggunakan fungsi transfer KP dengan output yang berupa sinyal torsi T. Dengan mengaplikasikan inersia J dan perpindahan angular J, maka didapatkan C double dot sama dengan T. Kita replacekan sehingga didapatkan bahwa CS kuadrat CS sama dengan TS. Sehingga CS per TS sama dengan 1 per JS kuadrat. Kemudian fungsi transfer loop tertutupnya bisa kita tuliskan bahwa CS per RS sama dengan KP per JS kuadrat plus KP. Sehingga untuk akar-akar persamaan karakteristiknya adalah JS kuadrat plus KP sama dengan 0. Lalu yang terakhir ada kontrol pipa ditambah turunan dari sistem dengan beban inersia. Bisa kita lihat gambar A adalah diagram blok dari kontrol posisi yang menggunakan proporsional ditambah derivatif kontrol. Lalu gambar B-nya adalah gambar respon step-nya. Memotivasi kontrol proporsional ke kontrol proporsional ditambah turunan, di mana fungsi transfer KP sama dengan KP dikali 1 plus TDS, torsinya KP E plus TDE, di mana E merupakan sinyal error penggerak. Kontrol ini pada dasarnya antisipasif, mengukur kecepatan kesalahan sesaat dan memprediksikan overshoot yang besar sebelumnya untuk menghasilkan counter statik sebelum terjadinya overshoot yang lebih besar. Fungsi transfer pada loop tertutupnya yaitu bisa kita tuliskan bahwa CS per RS sama dengan KP dikalikan 1 plus TDS per JS kuadrat plus KP TDS plus KP. Di mana akar-akar bersama karakternya bisa kita cari menjadi JS kuadrat plus KP TDS plus KP plus sama dengan 0. Sekarang memiliki dua akar bagian real negatif karena nilai J, KP, dan TD adalah positif. Oke, selanjutnya kita memasuki ke sebab 10.5 yaitu transient response specification. Next. Karena sistem yang menyimpan energi tidak dapat merespons secara instan, mereka menunjukkan respon sementara ketika mereka mengalami input atau gangguan. Jadi, karakteristik respon transient merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam desain sistem. Dalam banyak kasus praktis, karakteristik kerja yang diinginkan dari sistem kontrol dapat diberikan dalam hal spesifikasi respon sementara. Transient respon dari praktikal sistem kontrol seringkali menunjukkan osilasi yang meredam sebelum mencapai kondisi stabil. Dalam menentukan karakteristik transient responsif dari sistem kontrol ke input unit langkah adalah umum untuk menyebutkan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada delay time, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pada kali pertama. Lalu ada raise time, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk naik dari 10% ke 90%, 5% ke 95%, atau 0% ke 100% dari nilai akhirnya. Untuk sistem order 2 underdamped, waktu kenaikan 0% hingga 100% biasanya digunakan.
Sedangkan untuk sistem order 2 over-damped, waktu dikenaikkan 10-90% adalah biasa. Lalu ada peak time, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot-nya. Lalu ada maksimum persen overshoot, merupakan nilai puncak maksimum dari kurva respon atau kurva dari fungsi CT terhadap T diukur dari C hingga jika C hingga sama dengan 1, maka persentase maksimum overshoot adalah MP kali 100%. Persamaannya yaitu maksimum persen overshoot sama dengan CT P dikurang C hingga dibagi C hingga dikali 100%. Hasil dari maksimum persen overshoot secara langsung dapat mengindikasi relatif stability system. Maksimum persen ini dapat dilihat di grafik di bawah ini. Lalu ada setting time, merupakan waktu yang diperlukan untuk kurva respon untuk mencapai dan diam dalam 2% dari nilai akhirnya. Biasanya yang digunakan adalah 5% dari nilai akhir, tetapi saat ini kita menggunakan 2%. Settling time berkaitan dengan besarnya waktu konstan pada sistem. Lalu ada comments, jika kita menentukan nilai-nilai di atas, maka bentuk kurva dari respon kurva hampir tetap. Tidak semua spesifikasi dapat diterapkan untuk setiap kasus. Contoh untuk overdamp sistem, ketentuan ketentuan peak time dan maksimum overshoot jangan diterapkan. Lalu ada position control system, terdiri atas proportional controller dan load element, atau inersia dan elemen viscous frictional. Misalkan kita ingin mengontrol output posisi C terhadap input posisi R, maka dapat menggunakan persamaan load elemen, yaitu J C double dot plus B C double dot sama dengan T. Next. Di mana T merupakan torsi yang dihasilkan proportional controller, yang keuntungan konstan adalah K. Dengan menaruh Laplace transform pada kedua sisi pada persamaan tadi dengan asumsi 0 kondisi awal, kita dapat menentukan JS kuadrat CS plus BSC sama dengan TS. Ini adalah kurva dari transient respon. Next. Jadi transfer function antara CS dan TS adalah persamaannya sebagai berikut: CS per TS dengan 1 per S buka kurung JS tambah H tutup kurung. Dengan menggunakan transfer function, gambar A dapat digambar ulang seperti pada gambar B. Closed loop transfer function, maka CS per RS sama dengan K per JS kuadrat plus BSK sama dengan K per J per S kuadrat plus B per J kali S tambah K per J. Jika disederhanakan menjadi CS per RS sama dengan omega kuadrat N dibagi S kuadrat plus 2 zeta omega N kali S tambah omega N kuadrat. Dengan asumsi itu omega N sama dengan akar K dibagi J, atau Anda dapat natural frekuensi, dengan zeta-nya itu sama dengan B dibagi 2 akar KJ atau damping ratio. Next. Dalam ketentuan dari zeta dan omega N, blok diagram gambar B dapat digambar ulang seperti gambar C. Selanjutnya, mempertimbangkan unit step respon pada sistem ketika zeta lebih dari 0 kurang dari 1. Untuk sebuah unit step input, kita punya RS sama dengan 1 per S, itu dapat ditulis sebagai berikut. CS sama dengan omega N kuadrat dibagi S kuadrat plus 2 zeta omega N kali S plus omega kuadrat N dikali 1 per S. Nah, itu akan menjadi 1 per S dikurang zeta omega N per S plus zeta omega N kuadrat plus omega kuadrat D dikurang S plus zeta omega N per S plus zeta omega N dikuadratkan tambah omega D kuadrat, di mana omega D sama dengan omega N akar 1 dikurang zeta kuadrat. Kita juga dapat mencari inverse Laplace-nya ya sebagai berikut. CT sama dengan 1 dikurang zeta per akar 1 min zeta kuadrat dikali E pangkat min zeta omega NT dikali sin omega DT dikurang E pangkat min zeta omega NT dikali cos W LT. Nah, itu akan menghasilkan 1 min E pangkat zeta omega N dikali T dikali zeta per 1 akar 1 dikurang zeta kuadrat dikali sin omega dt plus cos omega dt. Next. Lalu ada second order system and transient response specification. Pada sistem order kedua, rise time, peak time, maximum overshoot, dan settling time dengan mengacu pada persamaan yang
1 sebelumnya, nilai-nilai dapat diturunkan menggunakan zeta dan omega n dengan asumsi other damped. Untuk trace time-nya kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Ct sama dengan 1 dikurang E pangkat min Zt omega n kali T, buka kurung, zeta per akar 1 dikurang zeta kuadrat dikali sin omega dt, omega W, omega D kali T plus cos omega D kali TR. Dengan syarat itu, E pangkat min zeta omega T kali T itu tidak sama dengan 0. Lalu kita akan mendapatkan persamaannya, yaitu V dikurang beta dibagi omega D. Next. Lalu kita ada peak time. Persamaannya itu dapat dicari sebagai berikut. dc per dt sama dengan omega n per akar 1 dikurang zeta kuadrat dikalikan E pangkat zeta omega n kali T dikali sin omega dt sama dengan 0. Dengan asumsi sin W omega dt sama dengan 0 atau omega dt 0, pi, 2 v, 3 v. Karena waktu puncak sesuai dengan overshoot puncak pertama, maka persamaannya yaitu omega d kali Tp sama dengan pi atau Tp sama dengan pi dibagi omega d. Lalu ada maksimum overshoot, itu dapat ditulis persamaannya sebagai berikut. Mp sama dengan C buka kurung Tp tutup kurung kurang 1. Itu jika disederhanakan menjadi E pangkat min zeta V dibagi akar 1 min zeta kuadrat. Dengan syarat C hingganya itu sama dengan 1% maksimum overshoot-nya. Next. Lalu ada settling time. Pada kurva respon CT selalu berada dalam sepasang selubung kurva. Itu persamaannya yaitu 1 plus minus E pangkat zeta omega R T per akar 1 dikurang zeta kuadrat yang merupakan transien ke unit step input. Konstanta waktu dari selubung kurva yaitu 1 per zeta omega n, maka TS-nya itu sama dengan 4 dibagi zeta omega n. Nah, selanjutnya adalah improving transient response dan steady state karakteristik. DC servomotor itu merupakan motor DC yang memiliki rangkaian kontrol elektronik. Nah, servomotor DC ini bisa dikendalikan dengan servo driver dan juga armatur current. Nah, sistem dari servomotor sendiri kita sebut sebagai servo system. Ada gambarnya di samping. Nah, ditunjukkan bahwa dari gambar itu, komen dari input menentukan posisi-posisi angular dari R. Sedangkan posisi C itu adalah sebagai output, di mana selisih dari R dan C ini sebagai sinyal error itu dituliskan dengan E, sehingga persamaannya itu adalah E sama dengan R dikurangi C. Nah, selanjutnya beda potensial dari sistem yang sebelumnya itu dirumuskan dengan ER dikurangi EC sama dengan EV, di mana rumus ini merupakan error voltage dari sistem. Nah, ER sendiri adalah bisa dijabarkan menjadi K0 dikalikan R, dan EC juga bisa dijabarkan menjadi K0 dikalikan C, di mana K0 adalah sebagai konstan. Nah, nilai error voltage sendiri pada potensiometer akan dinaikkan atau mungkin dibetulkan oleh amplifier menjadi K1. Nah, output dari voltage yang sudah fix ini digunakan pada field winding atau kumparan dari sistem, di mana jika masih terdapat error, maka motor akan menambahkan torsi agar errornya ini akan berkurang atau diminimalisir lah errornya, dengan rumusan T sama dengan K2 dikalikan IA, di mana K2 adalah torsi konstan dari sistem dan IA adalah arus armatur. Nah, catatan bahwa jika arus memiliki arah yang sebaliknya, maka T juga akan memiliki arah yang berkebalikan. Ketika armatur berputar, itu tegangan yang sesuai dengan flux dan kecepatan sudut dari produk atau output akan memiliki menghasilkan tegangan induksi yang dituliskan dengan EB, yaitu persamaannya sama dengan K3 dikalikan dθ per dt, di mana EB ini merupakan gaya gerak listrik atau singkatannya EMF atau juga bahasa Indonesianya GGL biasanya, dan K3 merupakan konstanta GGL balik, dengan θ adalah perpindahan dari motor shaft. Lanjut.
Nah, kecepatan armatur sendiri dikendalikan oleh tegangan armatur yang dituliskan sebagai EA, yang bersamanya sama dengan K1 dikalikan EV. Nah, persamaan diferensial dari armatur sirkuit sendiri dituliskan LA dikalikan DIA per DT ditambah RA dikalikan IA ditambah K3 dikalikan DT per DT yang itu juga bisa disingkat menjadi EB sama dengan K1 dikalikan EV yang bisa disingkat menjadi EA seperti pada persamaan yang di kanan itu. Nah, kita juga selanjutnya punya persamaan equilibrium dari torsi yang dituliskan dengan J0 dikalikan D kuadrat theta per dt kuadrat ditambah B0 dikalikan d theta per dt sama dengan T, yang itu juga sama dengan K2 dikalikan IA, di mana J0 ini adalah momen inersia dari motor, beban dan juga gerigi, sedangkan B0 adalah koefisien viskos gesek dari motor, beban dan juga gerigi. Nah, transfer fungsi dari dua persamaan itu tadi yang di slide sebelumnya akan menghasilkan persamaan transfer fungsi ya, yaitu theta S per EVS sama dengan K1 dikalikan K2 per S dikalikan LAS ditambah RA dikalikan J0S ditambah V0 ditambahkan K2 kali K3 kali S, di mana theta S sama dengan Laplace dari theta T dan EVS sama dengan Laplace dari EVT. Nah, rasio dari gerigi atau sebagai definisinya adalah output berapa kali rotasi shaft per revolusi, dituliskan dengan CS sama dengan N dikalikan theta S, di mana CS sama dengan Laplace dari fungsi CT, dan fungsi CT sendiri adalah perpindahan angular dari output shaft. Nah, hubungan antara EVS dan RS dan juga CS dituliskan dengan EVS sama dengan K0 dikalikan RS min CS, yang juga sama dengan K0 dikalikan ES, di mana RS adalah Laplace dari fungsi RT. Nah, persamaan sebelumnya digabungkan dengan persamaan yang baru ini, maka akan menghasilkan persamaan GS yang sama dengan K0 dikalikan K1 dikalikan kedua kalikan N dibagi S dikalikan seperti pecahan yang ada di layar ya. Nah, LA sendiri biasanya bernilai kecil sehingga bisa diabaikan, dan persamaannya bisa menjadi lebih sederhana menjadi GS sama dengan K0 dikalikan K1 dikalikan 2 dikalikan N per RA dibagi dengan J0 kali S kuadrat ditambah dengan B0 di plus K2 kali K3 per RA dikalikan dengan S. Nah, karena B0 plus K2 plus karena B0 plus K2 kali K3 per RA dikalikan S itu mengindikasikan sebagai back EMF dari motor yang secara efektif menambahkan viskos gesek dari sistem. Inersia J0 dan viskos gesek koefisiennya itu berdasarkan oleh motor shaft, di mana J0 dan B0 bla 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 ini dikalikan dengan 1 per N kuadrat akan menjadi sebuah output dari shaft. Nah, dari hal itu akan menghasilkan parameter baru dan persamaannya juga menjadi lebih sederhana, yaitu menjadi GS sama dengan K per JS kuadrat plus BS, di mana J adalah momen inersia dari output shaft dan B adalah koefisien viskos gesek dari output shaft, dan K adalah seperti berikut ya, K0 dikalikan K1 dikalikan kedua dibagi dengan N dikalikan RA. Nah, selanjutnya adalah steady state error in ramp response ya. Blok di samping itu memiliki persamaan, yaitu ES per RS sama dengan RS dikurangi CS per RS, yang sama dengan 1 dikurangi CS per RS, yang juga sama dengan CS kuadrat plus BS per CS kuadrat plus BS plus K. Nah, kondisi steady state error dari unit ramp input dari blok di atas itu bisa didapatkan menjadi persamaan SS sama dengan limit dari S mendekati 0 dari S kuadrat dikalikan JS plus B dibagi S kuadrat dikalikan JS kuadrat plus BS plus K, yang persamanya bisa menjadi sangat sederhana. Persamanya bisa menjadi sangat sederhana menjadi B per K dengan RT sama dengan T, di mana kita juga memiliki RS yang menjadi sama dengan 1 per S kuadrat dari materi Laplace sebelumnya. Nah, untuk memastikan nilai error steady state dari ramp response yang begitu kecil, nilai K harus begitu besar. Ya, jadi
Jadi nilai K harus besar dan nilai B harus kecil, sehingga rasio per dam atau damping ratio yang dilambangkan dengan zeta menjadi kecil. Kemudian untuk proportional plus derivative control second order system, sistemnya akan seperti di bawah itu. Kemudian transfer fungsi dari sistem di atas adalah CS per RS sama dengan KB plus KD kali S dibagi CS kuadrat plus dalam buka kurung B plus KD tutup kurung kali S plus KB. Karena itu kemudian ES per S menjadi RS min CS per RS sama dengan CS kuadrat plus BS dibagi CS kuadrat plus buka kurung B plus KD tutup kurung kali S plus KB. Dan untuk unit RAM inputnya RS sama dengan 1/S kuadrat akan kemudian jadi seperti ini, itu ES sama dengan CS kuadrat plus BS per CS kuadrat plus buka kurung B plus KD per tutup kurung kali S plus KP dikali 1/S kuadrat. Dan untuk steady state errornya itu ESS sama dengan limit S sampai dengan 0 SE besar kali S sama dengan limit S sampai dengan 0 dikali S kali CS kuadrat plus BS per CS kuadrat plus buka kurung B plus KD kurung kali S plus KP dikali 1/S kuadrat sama dengan B per KP. Yang dimana penetapan efektifnya adalah zeta sama dengan B plus KD per 2 KP kali J 2 kali akar KP kali J. Dan maka transfer fungsinya dapat dituliskan dengan C sama dengan RS sama dengan buka kurung 1 sama dengan S per zeta tutup kurung dengan omega kuadrat kali N sama dengan S kuadrat plus 2 zeta omega N kali S plus omega kuadrat kali N. Omega kuadrat kali N. Yang dimana proportional plus derivative type of pre-filter akan menunjukkan steady state error pada respon RAM yang dapat dieliminasi dengan input melalui sistem proportional plus derivative type of pre-filter. Dan seperti di bawah itu. Dan steady state errornya dapat dinyatakan dengan seperti bawah ikut, yaitu limit S sampai dengan 0 S dikali CS kuadrat plus B min K besar kali K kecil kali S per CS kuadrat plus BS plus BS plus K besar dikali 1/S kuadrat sama dengan B minus K besar kali K kecil sama dengan di per kali K besar. Ya, untuk sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Mohon kalau misalnya ada kekurangan bisa komentar di bawah. Terima kasih.